Selamat bertemu kembali dengan topik diskusi kita adalah mengenai konstruksi root locus. Ya, ini saya tuliskan di sini bagian yang pertama karena nanti mungkin ada kelanjutan, ada bagian yang kedua. Nah, root locus pada pertemuan kita yang lalu ya kita diskusikan, ini adalah lanjutannya. Mana root locus merupakan salah satu cara ya untuk mengulang ya untuk menentukan stabilitas sistem kontrol. Pada diskusi yang lalu telah dibahas teknik root locus yang menjelaskan tentang aturan-aturan yang diikuti untuk membangun root locus. Root itu akar, locus itu lokasi ya. Nanti kita lihat diagramnya, mungkin Anda akan lebih mengerti apa yang dimaksudkan. Pada diskusi saat ini akan dilihat beberapa contoh mengenai pembangunan root locus, bagaimana membangun root locus, kemudian menyimpulkannya. Namun sebelum membahas contoh-contoh yang sudah diselesaikan ini, haruslah dikenal dulu ide dasar tentang aturan-aturan untuk membangun root locus. Sebelum melanjutkan ke contoh, mari kita lihat langkah-langkah apa saja yang perlu diikuti untuk menggambar lokasi akar atau root locus dari fungsi transfer system. Nah, itu blok ya yang kita buat bagaimana sih membuat root locusnya. Ya. Langkah umum untuk menggambarkan lokasi akar atau root locus dari fungsi transfer system yang diberikan harus ditentukan persamaan karakteristik yang melaluinya, jumlah kutub dan nol loop terbuka. Ya, setelah mendapatkan jumlah kutub dan nol, tergantung pada aturannya. Selanjutnya jumlah total cabang ditentukan. Ya, karena Anda belum melihat kira-kira prakteknya di dalam second soal, mungkin apa ini ya? Nah, kita ikuti aja. Sekarang plot kutub 0 harus digambar. Setelah plot bidang S terbentuk, maka bagian sumbu real tempat kedudukan akar ya, atau rootnya ditentukan. Selain itu, melalui prediksi umum, jumlah titik breakaway ya, atau ini titik pemisah ya, minimum diprediksi secara bersamaan. Selanjutnya, perhitungan sudut asimtot untuk berbagai cabang dilakukan dengan menggunakan rumus. Titik potong asimtot pada sumbu real bidang S dikenal sebagai pusat massa yang akan dihitung ya sebagai dihitung lebih lanjut dengan rumus yang diinginkan. Nanti kita lihat rumusnya apa, nanti akan dijabarkan. Selanjutnya buat sketsa pusat massa ya, atau centroid ya, untuk mendapatkan gambaran kasar tentang konstruksi locus, ya, konstruksi lokasinya. Selanjutnya titik breakaway ya, atau titik pemisah ini ya, akan ditentukan menggunakan metode untuk penentuannya. Dan jika tampak sebagai konjugat kompleks, maka ya, konjugat kompleks itu nanti akan kita lihat sekali lagi pada waktu membangunnya. Maka validitasnya harus diperiksa menggunakan kondisi sudut. Nah, ini kondisi sudut itu contoh yang kedua nanti. Sekarang tentukan titik-titik yang memotong root locus dengan sumbu imajiner. Jika berlaku dengan kondisi yang diperoleh dari aturan di atas, maka hitung sudut datang dan berangkat. Dengan langkah yang ditentukan di atas dan nilai yang diperoleh, buat sketsa akhir root locus. Sekarang dengan mengamati root locus, prediksi stabilitas dan kinerja sistem. Contoh untuk konstruksi root locus. Di bagian ini akan dilihat beberapa contoh yang akan membantu memahami bagaimana root locus digambar untuk sistem guna memeriksa kestabilannya. Contoh pertama ya, misalkan telah diberikan fungsi transfer ya, sistem tertutup sebagai berikut. GS, HS ya dilihat ya, lagi di review kembali ya mengenai awalnya blok-blok ya, khususnya mengenai masukan, pemrosesan dan keluarannya. Ya. GS, HS sama dengan K dibagi S dalam kurung S plus 5 kali S plus 10. Root locus harus dibangun untuk suatu sistem dan diperkirakan kestabilannya. Ya, tuliskan persamaan ini ya, persamaan ini kita tuliskan ya. Nah, di sini ya. Itu persamaan karakteristik sistem di atas.
ini kita tuliskan. Dari persamaan diperoleh S sama dengan 0, min 5, dan min 10. P sama dengan 3, Z sama dengan 0. Dan karena P lebih kecil dari Z, maka jumlah cabang akan sama dengan jumlah kutub. Ya, dianggap ini ya. Jadi N sama dengan P sama dengan 3N ya, jumlah kutubnya. Dalam kondisi ini, cabang akan mulai dari lokasi 0, minus 5, dan minus 10 di bidang S. Dan akan mendekati titik tak berhingga atau mendekati tak berhingga. Awalnya dengan prediksi umum dapat dikatakan bahwa titik minus 5 pada sumbu nyata memiliki jumlah kutub total ganjil dan 0 di sebelah kanannya. Jadi di antara 0 dan minus 5 akan ada suatu titik putus, titik pemisah atau breakaway. Ya, titik atau point, breakaway point. Nah ini. Minus 5, minus 10, ini ada titik yang disebut dengan breakaway. Ya, jadi ini bidang S-nya, ya kita lihat bidang S-nya, di mana dari perhitungan itu kita menemukan 0, minus 5, dan minus 10. Ya. Selanjutnya, hitung sudut asimtot dengan rumus berikut. Theta sama dengan 2Q plus 1 kali 180 derajat per P minus Z. Ya. P-nya 3, Z-nya 0. Sehingga didapatkan, ya setelah dihitung, ini 2Q plus 1, ini adalah kali 180 menjadi 180 derajat. Ya, kita lihat ya, Q terletak di antara 0 hingga P, Z, min 1, P, Z 1. Ya, jadi, rumus ini kita masukkan, kita dapatkan theta 1 sama dengan 60 derajat, theta 2 sama dengan 180 derajat, theta 3 sama dengan 300 derajat. Sudut apa ini ya? Mari kita lihat. Dalam kasus ini, theta akan dihitung untuk Q sama dengan 0, Q sama dengan 1, dan Q sama dengan 2. Ketiganya adalah sudut yang dimiliki oleh asimtot yang mendekati tak berhingga. Ya. Selanjutnya, periksa di mana letak pusat massa pada sumbu nyata, ini sentroid ya, dengan menggunakan rumus yang diberikan berikut ini. Ini rumusnya ya. Untuk memeriksa titik berat pada sumbu nyata dan menggunakan rumus yang berikut. Titik berat atau sentroid. Ya. Jumlah kutub bagian yang real dikurangi jumlah bagian real dari 0 dibagi P min Z. Ya. Jumlah kutub bagian yang real 0 minus 5. Minus ini kurangi jumlah bagian realnya ada 10 min 0 dibagi P min Z itu 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Sehingga Tau ini adalah minus 15. Kita lihat gambarnya. Ya. Ini adalah theta 1 yang tadi kita hitung. Ya, Anda lihat lagi ke depan. Ini adalah theta 2 yang tadi kita hitung. Ya. Ini adalah 60. Sudutnya 60. Kemudian yang kedua ini adalah sudutnya untuk theta 2 itu adalah 180. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. 180 ya. Kemudian untuk theta 3 adalah 300 derajat. Ya. Atau 60 derajat dari arah sumbunya ini ya. Sebelumnya telah diramalkan bahwa satu titik breakaway akan hadir di bagian antara titik 0 dan minus 5. Selanjutnya dengan menggunakan metode untuk menentukan titik breakaway akan diperiksa validitas titik breakaway. Ya, titik pemisah ini ya. Dalam metode ini, akar yang diperoleh dengan mendiferensiasikan K terhadap S dan menyamakannya dengan 0 akan menjadi titik breakaway. 1 plus GSHS sama dengan 0. 1 ditambah K dibagi S dalam kurung S plus 5 kali dalam kurung S plus 1 sama dengan 0. Ya, dari sini kita lihat bahwa S ya, kali S 1 plus 5 kali S tambah 10 ya dalam kurung ditambah K sama dengan 0. Jadi ini penyelesaian persamaannya ya. Sehingga S pangkat 3 tambah 15 S kuadrat tambah 50 S tambah K sama dengan 0. Didapatkan, kemudian persamaannya ada K sama dengan minus S3 min 15 S min 50 S. Tolong diperiksa lagi, mudah-mudahan saya nggak salah. Dalam metode ini, akar-akar yang diperoleh dengan mendiferensiasikan
K terhadap S dan menyamakan dengan 0 akan menjadi titik putus atau breakaway. dK per ds sama dengan 0. Mendiferensiasi K terhadap S. Untuk itu, D dalam kurung, ya, D diferensiasinya, minus S pangkat 3 minus 15S kuadrat minus 50S dibagi ds sama dengan 0. Ini K-nya ya. Sehingga didapatkan, ini diturunkan, ini S pangkat 3 ya, 3S kuadrat minus 3S kuadrat dikurangi 30S ya, 2 kali 15 S pangkat 1 ditambah 50 S-nya pangkat 0 dan 1. Atau karena ini semua min kita bisa buat 30S 3S kuadrat plus 30S ditambah 50 sama dengan 0. Dengan demikian pada penyelesaian akar yang diperoleh ada dua akar ya, minus 2113 dan minus 788. Karena akar minus 788 jatuh di luar bagian yang diprediksi untuk titik breakaway, maka yang kita pakai ya adalah S itu kita pakai titik ini ya di S ya, minus 2,113 adalah titik breakaway yang valid. Nah, nanti kita lihat gambarnya. Lebih lanjut nilai K didapatkan dengan mensubstitusikan nilai S min 2,113 dalam persamaan. Kita masukkan dalam persamaan sehingga K didapatkan. Waduh, belum saya hitung K-nya ya. Nah ini, oleh karena itu pada misalnya K ada 48,22. K yang diperoleh adalah nilai positif, oleh karena itu S sama dengan minus 2113 ini valid. Jadi bukan yang minus 7 ya, kita ambil. Periksa di titik mana tempat kedudukan akar berpotongan dengan sumbu imajiner. Jadi untuk ini digunakan, jadi kita memakai array root ya, seperti pada sistem kestabilan yang lalu yang kita lihat ya. Digunakan metode yang tepat di mana persamaan karakteristik digunakan dan larik atau array root dalam hal K dibentuk ya. S pangkat 3 sama dengan 15S kuadrat ditambah 50S ditambah K sama dengan 0. Nah nanti kelanjutan dari pembuatan array ini akan kita diskusikan di bagian yang kedua. Saya kira demikian ya. Terima kasih.